Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baiklah perkenalkan Selina Oktarita. Di sini kita akan melakukan praktikum menggunakan klasifikasi naik bias. Sebelum kita ke tahap praktikum dan atau penjelasan praktikum, selanjutnya kita mengenal dulu apa itu naik bias. Naik bias merupakan metode pengklasifikasikan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas dan saling bebas independen. Pada algoritma ini mempelajari lebih ditekankan pada pengestimasian probabilitas. Keuntungan algoritma naive Bayes adalah tingkat nilai error yang dapat lebih rendah ketika dataset berjumlah besar. Selain itu, akurasi naive Bayes dan kecepatannya lebih tinggi pada saat diaplikasikan ke dalam dataset yang jumlahnya lebih besar. Sini ada tipe naive Bayes, yaitu Bernal naive Bayes, itu dimana prediktornya adalah variabel Boolean. Oleh karena itu, satu-satunya yang ada hanya benar atau salah. Biasanya algoritma ini digunakan ketika data sesuai dengan distribusi Bernoulli multivariat. Selanjutnya, naive Bayes multinomial, di mana algoritma ini sering digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dokumen. Contohnya, jika ingin menentukan apakah suatu dokumen termasuk dalam suatu kategori, dan algoritma ini digunakan untuk memilihnya. Naive Bayes menggunakan frekuensi kata-kata sekarang sebagai fitur. Selanjutnya, Gaussian naive Bayes digunakan jika prediktor tidak diskrit namun memiliki nilai kontinu dan di prediktor tersebut diasumsikan sebagai sampel dari distributor Gaussian. Selanjutnya di sini ada juga manfaat naive Bayes. Algoritma naive Bayes memiliki banyak manfaat sehingga banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut: real-time prediction, multi-class prediction. Di sini naive Bayes dapat memprediksi probabilitas beberapa kelas variabel target. Ada text classification. Selain itu, naive Bayes juga sering digunakan untuk membuat text classification karena memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma lain. Manfaat selanjutnya adalah recommendation system. Naive Bayes juga langganan digunakan untuk cek data mining untuk menyaring informasi yang lebih terlihat dan memprediksi apakah pengguna menginginkan sumber data yang diberikan atau tidak. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke praktikum klasifikasi naive Bayes. Di sini kami menggunakan data sensus pendapatan atau sensus income dengan pendapatan rata-rata di atas 50.000 US dollar per tahunnya. Data terdiri dari 15 kolom dengan klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan, ras, jenis pekerjaan, serta sektor pekerjaan. Data sebanyak 32.560 data. Proses tahap pertama yaitu buka rapid miner dan pilih blank proses serta input data dan pilih penyimpanan data. Ini seperti contoh yang di sini. Selanjutnya ini dengan membuka dokumen, import dokumen, di mana kita menyimpan dokumen. Dan selanjutnya setelah tahapan spesifikasi data formal, pilih data polinomial, data jenis, data yang akan dijadikan data binomial. Dalam kasus ini yang akan dijadikan data binomial adalah kolom income. Dan selanjutnya pada tabel ini, gambar ini, pada kolom income set menjadi binomial dan data pilihan set row ubah menjadi label. Selanjutnya pada gambar ini, pada kolom income set menjadi binomial dan pada pilihan set row ubah menjadi label. Dan setelah proses selesai didapat hasil sebagai berikut, dan ini adalah hasil dari proses sebelum tahapan selanjutnya. Dan ini tahapan-tahapan selanjutnya, dan ini juga tahapan-tahapan selanjutnya. Pada gambar ini kembali ke atas, kita kembali kepada kertas kerja data yang telah disimpan tadi dan ditarik ke kertas kerja dan dipilih select atribut. Ada 8 atribut dengan satu vektor binomial.
Selanjutnya, kemudian drag set proof ke kertas kerja dengan parameter atribut income dan target label. Selanjutnya, pada tahapan 3, tarik split data untuk parameter rasio yang digunakan untuk data training 0,7 dan data taping 0,3. Selanjutnya, pada tahap keempat, pengolahan model dengan menggunakan night bias. Pada kolom operator, tarik night bias ke kertas kerja, serta tarik apply model seperti contoh. Dan untuk tahapan selanjutnya, pada gambar ini setelah selesai, pastikan untuk menyimpan model terlebih dahulu sebelum menjalankannya. Dan tahapan selanjutnya dari hasil didapat distribusi data untuk model NK, dan ini adalah hasilnya, yang mana pendapatan di bawah 50K sama dengan 0,759 dan pendapatan di atas 50K sama dengan 0,241. Dan ini tabel jenis-jenis atributnya. Selanjutnya, pada tahapan kelima, untuk memperbaiki performa dari model, maka pada kolom operator kita tarik performa kertas kerja. Selanjutnya, setelah memilih vektor-vektor pada performa dan menghubungkan ke hasil hasil akhir serta men-save, kemudian jalankan model yang telah kita buat didapatkan hasil. Dan dari 8 variabel didapatkan akurasi masyarakat yang berpenghasilan di bawah 50K sebesar 79,57%. Dan ketika kita merubah model dan menambahkan 2 atribut lagi, pada select atribut didapat nilai yang berbeda. Dan ini masih yang sama, dan inilah hasil dari praktikum klasifikasi net bias dengan menggunakan data sensus tadi. Baik Bapak Ibu, itu tadi praktikum sederhana dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.